Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Kami segenap tim Gapai Kemuliaan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Dengan izin Allah kita kembali dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Amin amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, Idul Fitri selalu identik dengan pemahaman kembali ke fitrah atau kembali suci. Tidak hanya itu, dalam tradisi tanah air, Idul Fitri juga dimaknai sebagai momentum bagi kita untuk saling memaafkan. Namun apakah betul hakikat Idul Fitri demikian? Atau ada hal-hal lain yang mungkin kita belum pahami? Nah untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio Gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minal aizin wal faizin Pak Kiai. Dan tentunya pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah Pak Kiai, sependek ilmu yang kita pahami, Idul Fitri itu artinya kembali ke fitrah, kembali suci. Ya. Nah apakah memang demikian ataukah ada pengertian atau arti etimologi yang lain? Ya, memang itu yang lazim dan sering kita dengar bahkan semenjak kita kecil. Kita pertama kali mendengar Idul Fitri, mendengarkan khutbah, itu selalu identik bahwa hari ini adalah hari di mana kita semua itu kembali kepada kesucian dan asal kejadiannya. Tetapi ada ulama lain yang memaknainya secara berbeda. Kata-kata idnya itu disepakati. Id itu dari bahasa Arab sebetulnya ada yaudu. Kemudian dia menjadi ayyada sebagai simbol dari hari raya. Jadi kalau waktu saya belajar sejarah, itu guru saya bilang bahwa semua umat manusia, lepas apapun agama dan keyakinannya, itu pasti memiliki hari raya, hari yang istimewa buat setiap komunitas dan kelompok tertentu yang kemudian dirayakan berbeda dengan hari-hari lainnya. Oleh karena itu di dalam bahasa Arab, kata-kata Id itu juga diartikan adalah hari di mana umat manusia itu berkumpul secara umum, banyak, kemudian diulangi setiap tahunnya pada waktu tanggal yang sama. Itu dalam bahasa Arab disebut Id. Id itu juga diartikan oleh banyak ulama sebagai audah, kembali. Ya, oleh karena itu dari aspek ininya sama. Nah, aspek yang membedakan itu adalah al-fitrinya. Al-fitru dalam bahasa Arab itu memang lebih identik dengan makan. Makanya kita berbuka itu namanya iftar. Sarapan pagi itu namanya futur. Nah itu yang menyebabkan kemudian ada ulama yang berpandangan bahwa Idul Fitri itu sama dengan zakatul fitri. Kita kan ada yang menyebut zakat fitrah, ada yang menyebut zakat fitri. Secara bahasa Arab, kalau itu al-fitri itu artinya makan. Zakat itu kita bayarkan karena mulai besok kita boleh makan lagi. Oleh karena itu, karena kita sudah boleh makan, ingat sama orang-orang yang mau makan tapi boleh jadi tidak ada yang dia makan. Maka kita keluarkan makanan pokok, beras misalnya, dibayarkan sebagai zakat. Dari sini ulama yang berpaham seperti ini mengatakan bahwa Idul Fitri itu hari raya makan. Hari raya di mana kita kembali kepada kebiasaan sebelum Ramadan. Di situ ada yang namanya sarapan pagi, ada yang namanya makan siang, ada yang namanya makan malam. Bahkan kata beliau-beliau yang berpandangan seperti ini, itulah rahasianya mengapa sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri, kita disunnahkan untuk makan. Karena memang itu hari raya makan. Ini adalah pemahaman. Tetapi ada banyak ulama juga yang memahami bahwa al-fitri di sini identik dengan fitrah. Di Quran itu kan ada fitratullah dan sebagainya. Dalam hadis itu dikatakan kullu mauludin, setiap orang yang dilahirkan itu yuladu alal fitrah. Nah, kalau al-fitri ini diartikan dekat dengan fitrah, maka fitrah itu sendiri kan di dalam bahasa Arab atau dalam pemahaman ulama itu juga berbeda-beda.
Ada ulama yang mengatakan bahwa fitrah itu adalah Islam. Ada yang mengatakan bahwa al-fitrah itu adalah keselamatan ketika dia lahir. Jadi ketika lahir, bayi itu kan semuanya selamat lahir dan batin. Ya. Secara lahiriah, tangannya, kakinya kan sehat. Ya. Nanti gede sedikit, main bola, keseleo. Ya. Maka tidak salim lagi. Kemudian ada juga dari aspek rohaninya. Bayi ketika lahir itu kan tulus. Tidak punya sifat hasut, tidak Iya. punya sifat dengki, tidak punya sifat sombong. Maka fitrah itu adalah asal kejadian manusia. Di situ ada istiqomah, di situ ada al-hanif, kecenderungan kepada kebaikan dan kebenaran. Nah, kalau kita lihat dari dua makna yang diuraikan oleh para ulama dan guru-guru kita semua, maka kita harusnya mengambil intisari dari apa yang mereka ajarkan. Kalau Idul Fitri itu diartikan sebagai hari raya makan, maka hari itu budayakanlah bukan cuma saya yang makan, tapi orang lain juga harus makan. Kalau saya bisa makan enak, ada orang lain yang mungkin memimpikan ingin memakan seperti makanan yang dimakan oleh saya. Maka di hari raya makan ini, usahakan makanannya itu sama. Iya. Tidak ada majikan, tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Hari ini adalah hari di mana kita ceria dengan makanan. Kalau diartikan sebagai al-fitrah tadi, apakah itu Islam, asal kejadian, kebersihan, maka kita patut bersyukur kepada Allah. Kalau kita kemarin sekolah Ramadan nih, dengan baik dan benar, di siang hari kita menahan lapar, tidak makan, tidak minum, menahan emosi. Iya. Bahkan kalau dicela orang, kata Nabi, jangan dibalas. Indah betul. Iya. Inni so'im. Iya. Saya berpuasa. Tetapi nanti yang diminta oleh agama itu di Idul Fitri. Kalau Anda kembali kepada kesucian, jangan pernah berperilaku seperti orang yang tidak sempurna puasanya. Gimana itu? Kalau dia dicela orang, maka dia katakan inni so'im. Sekarang saya puasa. Nanti bulan Syawal saya balas loh. Ini nggak boleh. Kalau nanti Anda bisa berpuasa dengan baik, Anda harus ingat Allah yang Anda pertuhankan di Ramadan, Allah yang kalian cari ridhonya di Ramadan, itu adalah Allah yang sama di bulan Syawal. Iya. Itu adalah Allah yang sama di luar saat kalian berpuasa. Nah, ketika kedua hari raya Idul Fitri ini dimaknai seperti itu, maka kita tidak perlu lagi bersengketa nih. Iya. Apakah kembali kepada fitrah, asal kejadian, kesucian itu benar, atau yang lebih benar itu adalah hari raya Hari raya makan. makan. Tapi kita yakini bahwa kedua makna ini itu diuraikan Ya. oleh orang-orang yang kita tidak pernah meragukan kapabilitas dan integritas keilmuan dan keulamaan mereka. Jangan kemudian kita mengatakan, oh makna ini yang benar, yang ini salah kaprah, oh yang ini yang harusnya diyakini, ini sebetulnya pemahaman awam yang salah. Enggak lah. Iya. Ketika itu diucapkan oleh para ulama, pasti ada alasan, pasti ada hikmahnya. Saya sering melihat, saya tidak perlu sekedar tahu kebenaran itu, tetapi saya juga harus tahu latar belakang apa yang menyebabkan mereka berpendapat seperti itu. Ketika kita lihat latar belakangnya, maka selalu ada nilai positif di sana. Iya. Nah, nilai positif itu yang harus kita tumbuh kembangkan dalam memaknai Idul Fitri. Baik, selain tadi yang dijabarkan oleh Kiai bahwa hari raya Idul Fitri itu adalah hari raya makan ataupun kembali ke fitrah, Iya. tapi juga ada pemahaman apakah betul kalau hari raya Idul Fitri ini kita dimaafkan segala Iya. dosanya, karena itulah kita harus bermaaf-maafan Iya, di saat hari raya iya. Idul Fitri. Ya, sebelum ke sana, saya ingin katakan bahwa Lebaran atau hari raya itu di dalam Islam selalu dikaitkan dengan amalan utama. Kita beridul fitri itu setelah melakukan rukun Islam puasa. Kita beridul fitri itu setelah melakukan amalan-amalan baik yang utama. Ada tahajud, ada taraweh, ada sedekah. Idul Adha juga sama. Iya. Dia dikaitkan juga dengan rukun Islam, namanya haji. Dia juga dikaitkan dengan ibadah yang utama, berkorban. Ketiga itu dilambangkan dengan binatang.
Misalnya, itu kan manusia dengan binatang punya banyak kesamaan. Dia punya nafsu, dia menikah, dia tidur, tetapi nanti ada aspek yang merubah antara manusia dengan binatang. Maka ketika kita menyembelih binatang, itu kan pesan dalam Al-Quran. Yang harus kamu korbankan dalam dirimu, itu adalah nafsu kebinatangan yang ada dalam diri manusia. Jadi, itu selalu ada dua aspek. Begitu itu kita memotong hewan, itu sebagai simbol pengorbanan, hewannya kan di sate enak kita makan. Sama dengan Idul Fitri, dia ada dua aspek. Ada aspek yang bersifat rohani, ada aspek yang bersifat jasmani. Yang bersifat jasmani apa? Itu Idul Fitri yang artinya hari raya makan. Apa yang bersifat rohani? Itu Idul Fitri yang diartikan kembali kepada fitrah. Nah, setelah kita mengerti itu, bahwa ini ada dua aspek di hari raya tersebut, maka pertanyaan dari Mbak Eva ini menemukan korelasinya. Mengapa kemudian dalam tradisi kita di Indonesia itu bukan saja doa taqabbalallahu minna wa minkum, tetapi kadang-kadang ditambahkan minal aidin wal faizin. Saya paling senang itu kalau Idul Fitri, karena nama saya disebut semua orang. Minal aidin wal faizin. Aid itu apa? Orang yang kembali. Kembali menjadi bersih seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Ketika tadi pertanyaannya, apakah dia dimaafkan oleh Allah kalau dia beribadah dengan benar? Kan hadisnya bilang gitu, ada yang man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu. Ada yang mengatakan man qoma, yang dia menghidupkan Ramadan, itu nanti dalam banyak literatur Islam itu dikatakan orang yang sukses berpuasa itu ketika dia Idul Fitri itu dia kembali kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari ketika dia dilahirkan, itu dimaafkan sama Allah. Tetapi yang dimaafkan sama Allah itu kan dosa yang terkait dengan Allah. Sementara saya juga punya dosa yang terkait dengan manusia. Dan itu tidak akan diampuni oleh Allah sebelum kita mendapat ampunan dari orang tersebut. Oleh karena itu, tradisi maaf-memaafkan itu bagian dari kesempurnaan. Kita merayakan hari raya Idul Fitri setelah kita berpuasa, beribadah kepada Allah tulus selama 1 bulan penuh. Baiklah, kalau kemudian tadi Kiai bicara soal tradisi, di Indonesia ada yang namanya tradisi halal bihalal. Kita akan bahas, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya Kiai. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Idul Fitri. Benarkah kembali fitri? Kita lanjutkan pembahasan. Kiai, kalau kemudian kita bicara Idul Fitri, kita di Indonesia ada banyak tradisi, salah satunya halal bihalal. Nah, itu bagaimana kemudian kalau halal bihalal itu khas Indonesia. Saya dulu ketika tentu masih baru tamat pesantren, kemudian bersekolah ke luar negeri. Di situ saya banyak bertemu dengan masyarakat Arab kan. Saya kemudian bercerita kalau kita di Indonesia itu punya halal bihalal. Mereka itu kaget semua. Karena diksi kata halal itu bahasa Arab. Bi-nya juga bahasa Arab. Halal yang kedua juga bahasa Arab. Tapi mereka tidak memahami. Karena itu sebetulnya bahasa Arab tetapi dengan kearifan lokal Indonesia. Nah, oleh karena itu kemudian saya membayangkannya. Apa yang terjadi di belahan negeri sana dengan apa yang biasa kita kerjakan di negeri kita. Saya kemudian mendapatkan begitu banyak pencerahan bahwa di negeri kita yang mungkin jauh dari asal di mana Islam itu pertama kali diturunkan oleh Allah, itu juga memiliki tradisi yang sangat luhur. Kenapa? Halal bihalal itu kan sekedar nama, tapi saya harus melihat substansinya. Halal bihalal itu saya sering cerita sama teman-teman itu, sama murid-murid saya juga, itu kayak martabak kan. Itu olahan. Di situ ada tepung, ada daging, kan gitu kan. Ada kemudian daun bawang, ada telur dan sebagainya. Yang ketiga kita uraikan satu-satu, ini daging,
ini telur, ini bawang misalnya, ini tepung, kemudian diolah jadi martabak. Ada orang kan mengatakan halal bihalal itu bukan ajaran Islam. Atau secara frontal mengatakan ini bid'ah. Tetapi kalau kita lihat, sebetulnya isi dari halal bihalal itu apa? Yang pertama silaturahmi. Ini kan amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah gitu ya di dalam Al-Quran dan sangat didorong oleh Rasulullah. Di edisi Gapai Kemuliaan di Ramadan sepertinya ada ya pembahasan khusus tentang silaturahmi. Itu bisa pemirsa ikuti. Kemudian isi halal bihalal itu apa? Maaf memaafkan. Ini kan untuk membebaskan kita dari belenggu yang menahan kita untuk masuk ke dalam surga. Saya punya dosa sama Mbak Eva dan Mbak Eva misalnya punya dosa sama kameramen. Itu tidak akan selesai dengan istighfar kan? Tapi akan selesai dengan permintaan maaf. Oleh karena itu dulu yang saya pelajari, ini kan tradisi halal bihalal konon kabarnya, itu dibuat pertama kali istilah itu oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Itu adalah Rais Akbar Nahdlatul Ulama, pengganti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ketika kemudian ingin membangun tradisi silaturahmi, tetapi boleh jadi butuh istilah yang membuat orang itu menarik. Kan packaging itu luar biasa hari ini. Kemasannya. Jadi sejak dulu sudah ada. Sudah ada. Silaturahmi itu kan bagian dari agama. Betul. Tapi kalau kita bikin silaturahmi nasional, mungkin orang, biasa silaturahmi. Nah, halal bihalal apa? Nah, ini filosofinya, kata beliau. Halal itu dalam bahasa Arab, artinya mengurai. Jadi kalau ada tali yang kusut, ya, atau zaman kita kecil dulu ada kaset yang pitanya kusut, kemudian kita urai kan supaya lurus kembali, itu dalam bahasa Arab namanya halal. Gitu loh. Oleh karena itu, halal itu kan mengurai ya kekusutan ini, kekusutan hubungan kemanusiaan saya. Mungkin saya dengan bapak saya, mungkin saya dengan anak saya, mungkin saya sebagai suami dengan istri saya, mungkin istri saya dengan tetangganya. Ini ada hubungan yang kusut kan, marahan, salah paham. Hari itu ayo kita urai. Yang mengurai itu kan harus dua pihak. Oleh karena itu ada kata-kata halal. Saya mau menguraikan bihalal, tapi Anda juga harus mau menguraikan. Apa artinya? Kalau sepihak meminta maaf, tapi pihak lain mengatakan tiada maaf bagimu, maka dia tidak akan terurai hubungan itu dan tidak akan kembali lurus dan baik. Maka itu yang namanya halal bihalal. Kalau sudah silaturahmi, yang kata Rasulullah itu dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, kemudian meminta maaf. Ini adalah sifat mulia. Hanya orang yang bertakwa, hanya orang yang punya tingkatan keimanan yang luar biasa, yang suka memberi maaf. Kalau Anda kerjakan ini, sudah puasa, ya, Anda minal aidin. Anda kembali kepada fitrah tadi. Tetapi kalau Anda sudah memaafkan orang lain dan dimaafkan, itu nama saya disebut Al-Faizin. Anda beruntung sekali, Anda menang. Jadi faiz itu bahasa Jawanya bejo. Betul, bahasa Jawanya itu bejo. Jadi akar kata faiz itu dengan bejo itu sama. Jadi kalau ada iklan itu orang pintar atau orang bejo minum ini, itu bisa jadi faiz minum ini. Faiz beruntung itu kenapa? Karena boleh jadi ada orang yang selalu memikirkan dan mengarus utamakan hubungan dia kepada Allah, tapi lupa dengan hubungan dia kepada sesama. Padahal soleh itu kan dua, soleh kepada Allah dan soleh secara sosial dengan manusia, masyarakat yang lainnya. Nah itu sebetulnya makna yang ingin dicapai dari halal bihalal. Halal bihalal. Nah kalau kita bicara tradisi Indonesia, ada juga budaya untuk selalu ziarah kubur di saat Idul Fitri. Apakah itu memang budaya Indonesia ataukah memang? Iya, saya melihat itu secara umum memang budaya yang ada di Indonesia. Tapi saya ketika di Mesir itu melihat beberapa komunitas yang juga membiasakan seperti itu. Nah, tetapi konteksnya itu tadi. Ketika kita dikatakan Idul Fitri itu kembali kepada kesucian, kepada aslinya manusia yang selalu salim, kemudian kita memahami bahwa Lebaran dalam Islam itu selalu menjaga dua aspek ya. Aspek jasmaninya luar biasa. Rasulullah dulu di Madinah itu membolehkan kaum Habasyah itu untuk menari-nari di masjid. Ya, kalau kita lihat ada budaya Arab tuh yang ada musiknya, kemudian ada orang laki-laki itu jalan bersama-sama ya, saya lupa apa namanya ya. Itu Nabi melihat
di situ. Kata Aisyah bahkan istrinya itu dengan mesranya itu memeluk Rasulullah dari belakang. Nah, nggak usah saya jelasin lah. Kalau yang soal ini imajinasi kita lebih pintar. Bagaimana suami istri Rasulullah itu sebagai suami itu membiarkan Aisyah itu memeluk dari belakang. Bahkan ketika kurang tinggi itu dia jinjit dan di atas kaki Rasulullah ingin melihat dari kamar rumahnya. Nah, itu menunjukkan bahwa hari itu aspek jasmani dipentingkan. Bahkan dalam satu lebaran Sayyidina Abu Bakar, ayahnya Aisyah dan mertuanya Rasulullah itu berkunjung ke rumah Nabi. Nabi waktu itu, mungkin ini lebarannya di musim dingin, selimutan tertutup sampai kepalanya. Jadi tidak kelihatan kalau itu Rasulullah. Aisyah bersama dengan dua teman perempuannya nyanyi-nyanyi. Maka Sayyidina Abu Bakar itu marah. Kok ada nyanyian di rumah Rasulullah gitu. Dipanggil anak perempuannya. Masa iya ada suara kayak gini di rumah Rasulullah? Rasulullah itu bangun. Kemudian kata Rasulullah, biarkan Abu Bakar, hari ini adalah hari yang penuh dengan keceriaan. Relaksasilah dalam hidup. Berilah hidup ini spasi. Tidak cuman sholat, tidak cuman zakat, tapi ada hak dalam hidup kalian itu untuk melakukan kegembiraan. Itu jasmaninya. Tapi rohaninya itu kan disebut dalam Al-Quran. Walitukmilul iddata. Sempurnakan dulu puasamu. Sampai akhir kamu berpuasa, setelah itu walitukabbirullah, bertakbir. Ada aspek rohaninya. Rohaninya di mana? Di antaranya datang ke kuburan. Ingat. Sekarang saya berziarah kepada bapak saya. Yang ziarah anaknya dan saya mengajak anak saya misalnya. Atau saya berziarah kepada kakek saya. Kakek saya sudah meninggal, saya cucunya. Ini anak saya jadi cicitnya. Satu hari nanti saya kan juga akan jadi kakek. Saya akan ditaruh di sana. Sama tempatnya. Apakah saya berharap di hari yang bahagia ini, kemudian saya tidak mendapatkan doa dari keluarga? Nah, itulah maknanya berziarah kubur di hari raya Idul Fitri. Baiklah Kiai, ada kemudian yang ingin ditanyakan adalah soal apa saja sebetulnya sunnah yang bisa dilakukan di saat hari raya Idul Fitri. Tapi kita akan bahas sesaat lagi, kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih. Anda masih bersama kami dalam Gapai Kemuliaan dalam episode Idul Fitri Benarkah kembali Fitri? Kita lanjutkan kembali pembahasan. Kiai, kalau tadi kita sudah bahas soal makna Idul Fitri, kemudian tradisi yang biasa dilakukan di Idul Fitri. Nah, ini yang paling penting ini. Apa saja sunnah yang bisa dilakukan di Hari Raya Idul Fitri? Jadi berbicara tentang sunnah yang harus dilakukan di Hari Raya Idul Fitri, itu berangkat dari ayat yang saya sebut tadi. Walitukmilul iddata, setelah sempurna kalian berpuasa, walitukabbirullah. Kalian diminta untuk takbir. Takbir itu kan maknanya membesarkan. Takbir itu artinya mengagungkan. Maka semua amalan yang dimaknai sebagai usaha kita mengagungkan Allah itu diperintahkan ketika hari raya Idul Fitri. Catatannya adalah Idul Fitri Lebaran itu dimulai setelah maghrib. Ya, sampai besok. Bukan waktu sholat saja. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Di malam itu setelah diumumkan bahwa memang besok Idul Fitri, maka yang paling utama dan pertama itu takbiran. Ya, ada takbir, ada takbiran. Kalau takbir itu sendiri, Allahu Akbar. Iya, takbiran itu bersama-sama, mengagungkan Allah. Itu adalah zikir yang paling afdol. Yang kedua, mengagungkan Allah itu yang juga jadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Dulu guru-guru saya itu selalu mengajarkan. Di saat orang-orang itu banyak lengah dan lalai, tapi kita ingat kepada Allah, itu bagian walitukabbirullah. Apa itu? Malam Idul Fitri itu seolah-olah ditinggal orang karena sudah merasa finalnya malam Lailatul Qadar. Yang dicari itu malam 21, 23, 25, 27, 29. Tapi nanti kalau sudah malam Lebaran, itu habis tuh, hilang tuh. Seolah-olah tidak ada keistimewaannya. Di tengah-tengah orang yang lalai boleh jadi,
ya sibuk dengan ayam, ada yang nyetrika baju, ada yang mulai seragamnya dikeluarkan. Di saat itulah kita beribadah kepada Allah, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah, bukan saja dipertemukan dengan Ramadan sempurna, kita 29 atau 30 hari bertemu dengan hari raya Idul Fitri, ada baju yang dipakai, ada makanan yang disiapkan, itu hidupkan malam Idul Fitri. Dulu guru saya bilang, orang yang biasa menghidupkan malam Idul Fitri, karena beliau orang Jawa, titeni, gitu. Perhatikan hidupnya, nanti dia akan bahagia. Itu sebetulnya ajaran luhur yang bukan hanya pada ajaran Islam loh. Ada budaya Jawa namanya topo ingrame. Orang yang hebat tuh yang bisa bertapa dalam keramaian. Orang yang hebat tuh yang bisa zuhud dalam kekayaan. Kalau saya punya uang 10 miliar, tapi kemudian saya gunakan uang itu secukupnya untuk saya makan hanya dengan satu lauk sayuran, saya pakai baju yang biasa, kemudian sisanya saya gunakan untuk orang lain. Itu namanya zuhud. Tapi kalau ada orang penghasilannya sedikit, makanannya nasi sama tempe, itu belum tentu zuhud. Itu wajar. Gitu. Nah, itu namanya kaidah dalam beragama. Ketika dunia ada di tangan saya, tapi tidak masuk ke dalam hati saya, itulah ibadah yang istimewa. Maka malam lebaran itu juga sunnahnya hidupkan dengan ibadah. Pagi-paginya bangun pagi, kemudian jangan sampai sholat lebaran tapi lupa dengan sholat subuh. Setelah subuh kita makan. Itu bagian dari mengagungkan Allah. Karena boleh jadi ada orang yang soleh banget kan, masih kepengen puasa. Masih kurang puasanya. Ingat loh, puasa dan nggak puasa itu bukan karena keinginanmu, tapi karena ketaatanmu kepada Allah. Kalau Allah bilang makan, kamu nggak makan, berarti nggak makannya kamu, puasanya kamu, itu bukan karena Allah, tapi karena syahwat pribadi. Oleh karena itu juga bagian dari mengagungkan Allah. Setelah dari masjid bermaaf-maafkan, bagi angpau, itu juga bagian dari membesarkan dan mengagungkan Allah, bersyukur kepada Allah atas rezeki. Jadi itu adalah bagian dari semua yang bisa dilakukan di hari raya Idul Fitri. Ya, jadi itu tadi semua sunnah yang bisa dilakukan di Hari Raya Idul Fitri. Semoga tadi penjabaran Kiai mulai dari makna kemudian tradisi yang biasa dilakukan di saat Idul Fitri juga sunnah-sunnahnya bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat begitu ya Kiai ya. Baiklah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga tentunya apa yang kita bahas hari ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.